تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الهدى فانجر الأوحال واصعد في السماء. Kenapa? Mas mau nggak janji sama saya? Ya janji apa? Satu aja mas, jangan doakan saya untuk menerima madu yang kedua, yang ketiga, keempat. Saking medine didongani. Lha kan ya iso wae tak dongani awakmu iso guyu kan ya iso gitu. Ya Allah, jadikan yang kedua, yang ketiga, yang keempat ini semuanya untuk yang terbaik. Itu sampai ada kasus begitu. Sampai istri itu takut lek diwiriti pisan. Didongani supaya takluk itu. Enggak ada sesuatu yang enggak mungkin. Sampai miriti orang-orang tertentu, akhirnya itu diwiriti bisa ketemu. Misalnya antum sederhana lah, sekarang siapa yang mau wiriti battle itu supaya milik kita? Diwiriti, kalau mau gitu loh. Itu sesuai dengan harokatul qalbnya antum. Embun itu diwiriti semua. Kan ada yang punya, orangnya kan. Ini diwiriti semua, di Fatihah itu. Sekarang coba antum jajal itu, kerjakan ini, ya nggak harus di sini ya, terserah dimanapun antum. Allah memantapkan antum di mana, dibacain. Dan ini pernah dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur yang sekarang Darul Quran itu kan tanah luas berapa miliar. Waktu itu pesantren kecil, anak-anak itu, ayo kamu sholat tahajud, puasa Daud, kemudian selesai itu tanah di depan itu didoain, sore begini ini. Al-Fatihah, tanah ini insya Allah milik kita semua, Darul Quran, Al-Fatihah. Jadi betul miliknya. Itu kan juga doa Rasulullah untuk Islamnya beberapa tokoh kan, termasuk Islamnya Umar bin Khattab. Proses begini nggak pernah kita kan. Antum misalnya Bapak Bupati, antum wiriti, Menteri, antum wiriti, kelihatan Menteri, antum melihat ini kelihatan orang mukhlis, hanif. Ya Allah datanglah ke sini. Mudah-mudahan bisa ke sini. Ke sini beneran. Wah dahsyat kok, sakti tenan. Antum mulai rohani nih. Hal yang nggak mungkin itu mungkin. Nah, ini akhirnya rahmakumullah, ilmu dalam ya. Kemudian yang ketiga, doa dan wirid. Kemudian yang ketiga adalah mimpi. Ilmu-ilmu begini memang tidak perlu banyak sering disampaikan, masyarakat nggak mudeng, karena ilmu ini perlu praktek. Ilmu ini perlu antum jalani, namanya suluk. Suluk itu apa? Antum buktikan ini bener nggak? Kalau nanti kita sampaikan ke masyarakat awam tetap nggak, ya potongan-potongan kecil biasanya nggak terlalu ke masyarakat awam biasanya ya nggak terlalu paham banget. Maksudnya apa itu? Dan masyarakat umum aghlabun nas semua pakai logika ya kan? Ya biasanya tetap menerima mantuk-mantuk, tapi nggak bisa sampai besar. Kalau jangka panjang bisa terus menerus. Nah, yang ketiga adalah mimpi. Bahkan Rasulullah mengatakan mimpi itu seper berapa? Seper 60 dari kenabian. Mimpi orang mukmin itu 1/60 dari kenabian. Bahkan di akhir zaman itu hampir-hampir mimpi orang mukmin tidak terdustakan. Nanti antum cari sendiri bagaimana takwil mimpi dan bagaimana cara-cara untuk mimpi. Tadi mama temanya muamalah mal aghnia ya. Sama mimpi nanti tentang mimpi perlu juga dibahas. Tapi sudah pernah saya sampaikan kayaknya ke antum atau belum? Pernah kita sampaikan di UNS waktu itu, untuk UNS tentang mimpi. Sekilas saja bahwa bahkan mimpi ini bagi seorang mukmin banyak manfaatnya.
Mimpi ini bagi orang mukmin banyak manfaatnya. Yang pertama adalah busyra, kabar gembira. Nanti bisa buka lagi di kitab Ar-Ruh. Ar-Ruh. Ibnu Qayyim Al-Jauzi berbicara tentang di situ peranan ruh. Apakah ruh orang mati bisa datang kepada ruh orang hidup? Itu di situ babnya. Yang mengupas tentang busyra, kabar gembira. Yang kedua, mimpi itu bisa menjadi pertama busyra, yang kedua adalah hiburan. Hiburan orang mukmin. Yang ketiga adalah janji atau pilihan. Janji atau pilihan atau petunjuk. Atau sudah pada tingkatan ilham. Nanti itu di kitab Madarijus Salikin. Di urutan wahyu. Urutan wahyu. Dari mulai wahyu wa kallamallahu Musa taklima, ru'yatullah wa kallamallahu Musa taklima sampai pada istiqomah sampai mimpi itu ada tataran. Maksudnya apa akhifillah? Bahwa mimpi ini bagi seorang mukmin bisa menjadi busyra. Busyra itu bisa jadi kabar gembira yang korelasinya bukan hanya sekedar kabar gembira yang kayak cerita-cerita tanpa makna. Tapi bahkan mimpi ini bisa menjadi kekuatan manajemen yang sampai mimpi tersebut kalau antum lihat dalam surat Yusuf bisa merubah undang-undang di negara Mesir. Sampai akhirnya seluruh pengelolaan pangan dikelola oleh Nabi Yusuf. Inspirasi dari apa? Berawal dari apa itu? Mimpi. Jadi jangan dianggap mimpi itu hanya kembang tidur. Bahkan mimpi itu perlu aplikasi sampai 15 tahun. Mempunyai pengelolaan logistik. Jadi memerlukan perangkat ubi-rampai yang panjang. Sering orang datang kepada saya juga berbicara tentang mimpi. Alhamdulillah mimpi itu busyra. Tapi di situ perlu kita konsultasi kepada orang untuk supaya terwujud mimpi itu. Rasul bilang laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhuluna al masjidil haram insyaallah aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Bahwa kamu akan bisa masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman, dalam keadaan ini. Ramal Rasul. Kemudian apakah para sahabat dan Rasulullah diam? Apakah tidak ada tetesan darah yang dialirkan? Apakah kemudian tidak ada keringat yang diperas untuk mewujudkan mimpi itu? Perlu. Maka di situ, tapi akan menjadi busyra. Alhamdulillah, ya Allah, aku katanya lihat mimpi ini akan mendapatkan derajat. Misalnya mimpi ketemu dengan salah satu tokoh utama. Wah, berarti ini busyra kayaknya. Iya. Cara menempuhnya bagaimana? Nah itu cara menempuh itu logika lagi, nggak pakai sulap, gitu ya, pakai logika. Antum bisa jadi mimpi ya, punya pesantren, jelas ya, tanpa ada takwil, punya pesantren, kemudian 99 lantai, kemudian di situ lengkap dengan seluruh perangkatnya, kemudian antum sudah bersama dengan pendamping hidup antum di situ, kemudian melakukan kajian yang datang itu ternyata singa-singa, kok pesantren kok singa kabeh gitu misalnya gitu ya. Wah, ini busyra. Dari busyra itu bukan berarti selesai itu terus kemudian berpangku-pangku di rumah, kira-kira terwujud nggak mimpi itu? Tidak. Tapi saat antum sudah yakini dan antum menjadi taufik, biasanya menjadi kekuatan pemacu antum untuk menempuh jalan itu. Makin banyak, makin sering. Jadi ada mimpi itu yang sampai teraplikasi 10 tahun berikutnya. Ada yang mimpi itu memang petunjuk-petunjuk pendek. 1 bulan teraplikasi. Ada yang mimpi bu cepet, seminggu itu udah ada. Ini. Sampai akhirnya bisa jadi ngerti sadurunge winarah gitu ya. Orang paham sebelum
orang mengerti sebelum kejadian. Wah, itu kok hebat ini, ada ustadz ini kok bisa mimpi yang ini. Itu nanti panjang, termasuk antum lihat hampir semua ulama khulafaur rasyidin dan para salaf meninggalnya itu sudah ada dalam mimpi. Umar bin Khattab sudah tahu meninggalnya kayak apa, itu sudah ada melalui mimpi Rasul, ramalan Rasulullah dan melalui mimpi dia sendiri. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ammar bin Yasir, hampir semua sahabat itu pada waktu meninggalnya sudah ketahuan. Dan termasuk tokoh-tokoh yang sekarang ini, termasuk Hasan Al-Banna sudah banyak cerita pada Tilmisani, nanti mati saya begini dalam waktu yang tidak lama lagi, yang pada waktu kasus ini ketembak ini. Semua sudah ada. Kenapa dia nggak takut? Dia orang yang dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah metu mimpi, sudah tahu hiburannya kan enak. Ulama-ulama disiksa, itu ada dalam buku apa itu saya panjang ya. Ulama disiksa, dihantam, diintimidasi. Gimana dia bisa bertahan? Melalui mimpi-mimpi indah. Melalui mimpi-mimpi indah. Maka sudah kita nggak perlu TV, gitu ya. TV kita apa? Alam mimpi itu. Oh, bisa jadi hiburan. Nanti antum akan merasakan kalau betul-betul ngasah rohani, adat tidur antum jalani dengan baik. Dan itu juga rezeki dari Allah kalau bisa melaksanakan. Ya Allah, setiap tidur itu enak banget. Mimpinya itu enak semuanya. Di sini enak enak banget. Ada makan-makan, minum-minum atau apa. Apakah ada orang yang pada waktu itu gitu terus kemudian kenyang? Ada. Nanti ada di bab Karomatul Aulia. Ada. Cuma ada satu yang masih polemik pada waktu itu, bab tentang bagaimana orang yang belum nikah kemudian dia berdoa kepada Allah supaya dijaga kehormatannya. Setiap malam beliau itu selalu mimpi berhubungan suami istri kayak mimpi nikah dan selalu junub. Cuma di situ akhirnya ada komentar apakah jangan-jangan itu adalah jin yang mengganggu gitu ya. Mimpi dalam keadaan junub. Jadi setiap saat dia mimpi junub. Jadi seakan-akan menikah dengan fulan setiap hari katanya. Bayangin itu. Nah itu cuma ada komentar di situ. Saya belum lupa untuk apa. Kitab sudah lama itu, saya mungkin tahun 2003 itu. Anak masih sempat jadi diskusi juga di Damaskus waktu itu dengan beberapa mahasiswa tentang bahasan ini. Memang seorang pemuda ini menjaga kehormatannya. Terus kemudian dia berdoa kepada Allah untuk supaya kehormatannya dijaga. Mungkin orang Arab ya makanannya tentu makanan yang beda sama kita, tempe ya. Nah ini akhirnya rahimakumullah, kekuatan di alam mimpi. Dan bisa jadi setiap antum nanti kalau sudah sandarannya rohani itu, kalau punya mimpi enak tadi busyra, terus apa tadi? Yang kedua hiburan, yang ketiga janji. Enak banget. Hidup itu nggak ngoyo-ngoyo. Kan sudah Allah kasih inspirasi. Punya cobaan, anaknya dicoba, ini coba, tapi karena dia itu udah ingat janji Allah. Ya mungkin sedih jiwanya, jasadnya, akalnya, tapi hatinya enggak. Seperti apa? Ayahnya Nabi Yusuf kan sudah tahu mimpinya. Mimpi ini ara ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aitum qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwati fayakidu laka kaida. Saat itu selalu dia faham dan Yusuf selamat. Faham. Akan tapi akalnya juga nggak nyandak itu. Bagaimana cara paham? Oh jelas masuk sumur sampai berpuluh-puluh tahun nggak ketahuan. Tapi mimpi itu jelas mimpi benar. Maka dia hanya bilang qala saufa astaghfiru laka rabbi. Dan akhirnya menjadi sesuatu yang benar. Maka orang kalau sudah sedang punya mimpi-mimpi terus itu hidupnya ya tenang lagi ya akhi. Wong semuanya sudah jadi kenyataan. Kayak nonton sepak bola itu loh. Kalau yang satu nggak pernah tahu hasilnya bagaimana kan deg-degan itu. Wah
nggak jadi lagi, wah jadi lewat. Ngapain itu 4-1. Satu kira-kira bagaimana kalau udah dikasih tahu bocoran sebelumnya? Kira-kira hatinya ada menggelegak enggak antara marah, benci, tegang? Kira-kira ada enggak itu? Ada. Hidupnya itu datar-datar aja. Paling takut itu akhirat. Dunia itu sudah jelas semua. Sampai kadang-kadang, oh ini fulan sama fulan, oh pegatan. Lu kok tahu dari mana? Ya memang begitu. Nanti pegatan. Tapi ini nanti dapat jodoh yang bagus. Sehingga gigi doane memang rada kurang bener nanti. Allah akan balas ya dapat bojo sing luweh elek maneh. Akhirnya dia kepingin balik nang bojo awal. Yo kenyataan betul itu. Kenyataannya betul. Karena itu saya ngerasakan dulu dari beberapa kiai-kiai kita juga sama. Saya waktu ngerasakan pernah mimpi sama ketemu Pak Yai. Selesai SMA ya masih seperti antum begini. Sudah tamat aliyah kalau nggak salah ya. Terus ngimpi ke Mekah. Sholat di Mekah. Tapi Pak Yai sholatnya madhep ngalor. Pak Yai itu sholatnya menghadap ke utara apa gitu. Udah selesai itu dah. Tapi jelas mimpi itu. Waktunya juga jelas. Kalau antum sudah dalam keadaan suci, wirid, dzikir, berdoa pada Allah, tidurnya dalam keadaan beristighfar, hampir-hampir mimpi itu nggak pernah terdesakan karena setan sudah nggak bisa intervensi. Setan nggak bisa intervensi. Apa maknanya? Suatu saat saya terus ketemu lagi sama orang lain. Kamu insya Allah mau berangkat haji. Bisa berangkat haji. Nah, nanti kan kita rohani, nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Cukup berangkat haji. Punya uang 1.000 rupiah aja nggak punya, gimana? Tapi yang megang duit kan orang, ya kan? Bukan duit itu datang sendiri. Sampai ada satu yang orang namanya Senapon, pas naik bis ketemu siapa lain? Nah, delok raimu iku. Muka kamu itu kayak wis mambu Mekah iso berangkat haji lho. Sadurunge kawin katanya. Wah, kok ya begitu ya, subhanallah. Nah, baru selesai itu terus perjalanan panjang ternyata ya betul. Dari beberapa ramalan-ramalan ini perlu harus antum latihan. Latihan rohani itu latihan yang mungkin dari sebagian teman-teman yang bermakna salaf dikira khurafat. Dikira khurafat. Apa itu khurafat? Semuanya ma'ad dalil saya sebutkan. Tapi ilmu ini sudah jarang dipelajari oleh kaum muslimin. Masih ada di antara jamaah Islamiyah yang ke arah sini adalah jamaah tabligh. Jamaah tabligh masih menjaga beberapa konten-konten tentang hal-hal yang sifatnya spiritual ini. Jadi syekh-syekh jamaah tabligh masih banyak makanan yang segini ini cukup untuk orang orang banyak itu cukup. Itu Ustaz Danang kan kemarin ceritakan tentang wali itu kan. Itu masih banyak. Padahal akhir zaman kan akan makin banyak karomah. Akhir zaman bukan karomah hilang, akan makin banyak karomah. Saya kira itu akhirullah rahmatullah beberapa hal yang bisa antum tempuh. Kalau sudah punya 3 itu kan antum nggak bingung saya harus bagaimana Ustaz. Itu. Ya, silakan ada tanya jawab 15 menit. Fadhol. Mau tanya? Silakan. Ya. Mimpi lintasan pikiran namanya. Kalau orang Jawa namanya apa? Orang Indonesia namanya kembang tidur. Ya. 3 ya tadi ya. Pertama mahabbah dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya singkat. Yang antum harus selalu berusaha adalah belajar ilmu ikhlas. Itu dari semua amal. Ilmu ikhlas.
Yang kedua adalah ilmu ridho. Semua kondisi yang Allah berikan pada antum adalah untuk antum tafakuri. Kenapa saya ini kok anak yang orang fuqara ya? Antum tafakuri, kenapa di situ? Sampai akhirnya mendapatkan keputusan Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Semua kondisi. Kenapa saya pada waktu keluar dari aliyah kok dalam keadaan begini? Sudah itu keadaan yang harus antum belajar ikhlas, kemudian ridho. Itu yang dari semua ilmu untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun sekarang belajar dari seluruh ilmu-ilmu halul qalb, antum belajar menjadi orang yang ikhlas. Apa definisi ikhlas itu? Ikhlas itu Anda melakukan amal tidak mengambil bagian atau tidak punya kepentingan sekecil apapun. Ya berat memang. Tidak punya kepentingan sekecil apapun. Ceramah, tidak punya kepentingan apapun. Itu perlu latihan panjang. Selalu ikhlas. Berarti antum sekarang nyari mulai dari ilmu ikhlas. Di buku apa itu ikhlas, apa perusak ikhlas. Yang mudah-mudahan nanti kalau di sini ada kesempatan, Minhajul Qasidin ada babnya nanti, tapi panjang itu memang Minhajul Qasidin sangat rinci. Mudah-mudahan itu setahun selesai gitu. Kalau Allah beri taufik. Kemudian yang kedua tentang itu, mahabbatullah tadi dari ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Enggak akan bisa digoda oleh setan. Kemudian antum akan mendapatkan ilmu banyak hal. Nah, pokoknya ikhlas itu enggak kemungkinan diandalkan. Sering kita itu memang ada riya yang tersembunyi. Antum sekolah itu betul-betul karena Allah atau karena hati-hati akhi. Beli HP itu harus dipikir itu. Orang yang ma'rifat kepada Allah saat mau beli HP itu dipikir banget. Hati saya ini niat ini untuk pamer atau untuk kebutuhan. Itu perang sampai seminggu sampai nggak jadi beli. Sampai mau beli kendaraan, mau beli sepeda motor. Ya Allah, ini kira-kira riya enggak? Kalau riya ditunda betul sampai hati dikondisikan, ditata dulu sampai matang. Itu nanti akan mendatangkan mahabbatullah. Enggak gampang. Antum sekarang kuliah ke Madinah, ikhlas apa enggak? Antum kepingin ke Libya, ikhlas enggak? Itu betul-betul karena antum karena Allah atau sebenarnya mengangkat egoisme antum? Ini enggak sederhana. Ilmu ini ilmu yang justru lebih sangat dalam yang hanya antum yang tahu. Antum termasuk di Iskarima ini ikhlas enggak? Selalu tanyakan pada diri antum. Ikhlas memang banyak tingkatan-tingkatan, tapi insya Allah itu. Kemudian kedua, untuk bagaimana orang aghnia atau umumnya manusia. Kalau dulu dari beberapa guru kita menyampaikan banyak amalannya. Salah satunya adalah untuk mahabbah. Untuk mahabbah itu adalah tilawatul Quran, baca Quran. Kemudian yang kedua puasa, siam. Baca Quran sama siam. Itu wirid yang harus dijalani. Ya sekarang setiap hari antum murojaah karena antum nggak punya tujuan, ya memang beda. Semangatnya beda. Tapi kalau nanti antum menghafalkan Quran ada tujuannya, tahu. Termasuk latihan bela diri, dikasih jurus banyak, nggak ngerti tujuannya ya beda. Tapi langsung dipraktekkan, oh efektif ya, ngeplak orang, oh enak banget ya, oh ternyata begini, masih semangat. Itu yang langsung saya dengar langsung dari Yai Abdurrahman. Untuk membuat orang itu punya mahabbah adalah dengan puasa. Biasa puasa Daud. Bisa yang kedua juga bisa dengan cara tilawatul Quran. Tapi yang ada yang masih saya kaji dulu, ada namanya beliau ada puasa riyadhah 40 hari tidak putus. Itu waktu itu, tapi ini masih perlu pembahasan panjang. Walaupun juga masuk akal. Memang niatnya bukan untuk puasa, niat ngelatih jiwa, bukan niat puasa untuk ibadah. Tapi yang niat ngelatih jiwa 40 hari. Ada yang yai satunya lagi, tapi juga masih saya kan kita juga nggak boleh puasa tidak berbicara.
Tapi kita pernah ada lihat dari beberapa kiai itu memang puasa tidak berbicara. Tapi bukan diniati puasa li ubudiyah. Belajar kul khairon au lias tergantung niat aja nanti. Kalau puasanya niatnya ibadah jadi haram ya kan. Tapi kalau puasanya niatnya itu adalah untuk riyadhah supaya kita ini menahan syahwat itu beda. Dia pakai wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kemudian yang ketiga tadi apa tadi? Nah, untuk membedakan mimpi ini jelas banget mimpi yang kembang tidur itu beda banget. Kalau mimpi-mimpi yang benar itu biasanya pada waktu kita bangun tuh maknawiannya kerasa banget bahwa ini pesan, bahwa ini serius. Ini seperti saya bicara sama antum, nanti kalau antum sudah sering interaksi kan antum akan tahu saya canda atau serius. Begitulah antum akan bisa menangkap melalui hati antum sendiri. Tapi yang jelas kalau mimpi-mimpi kembang tidur, ke bawah-bawah mimpi, itu yang pertama, salah satu ciri-cirinya adalah sesuai dengan kejadian yang kita alami sehari-hari. Misalnya bal-balan, saking ketuwuan sampai ke bawah-bawah mimpi, pada waktu malam mimpi sepak bola, itu berarti impen. Atau kita takut pada sesuatu, muncul dalam mimpi. Itu kembang tidur, artinya reaksi-reaksi otak bukan hati. Mimpi itu hati. Kalau reaksi-reaksi otak muncul di sini. Kemudian mimpi yang tidak benar itu biasanya mimpi yang tidak teratur. Mimpi yang tidak teratur. Mimpi tidak teratur itu misalnya tahu-tahu terbang, selesai terbang, terus kemudian tahu-tahu di kamar, selesai di kamar, kemudian tahu-tahu makan. Itu nggak ada hal-hal yang bisa tersirat. Tapi ada mimpi yang ajaib-ajaib, tapi begitu bangun betul. Yang keempat bisa antum baca di tafsir mimpi Ibnu Sirin, di situ akan jelas. Kalau antum jadi ahlul Quran, nanti pada saat banyak membaca tentang Al-Quran dan antum sering baca, insya Allah, walaupun mimpi ini memang ciri khas, gak semua orang bisa mimpi, bisa mentakwilkan mimpi, tapi ahlul Quran itu sebenarnya oleh Allah dikasih, kalau dia istiqomah akan dikasih kemampuan untuk mentakwil mimpi, karena banyak yang sesuai dengan di Al-Quran. Misalnya mimpi apa misalnya, seseorang itu ada yang mimpi memotong ular menjadi 3, memotong ular menjadi 3, itu kan bukan kembang tidur, seret motong, terus selesai. Apa dimaksud? Itu sudah jelas banget. Ular itu simbolis dalam hadis Rasulullah apa? Syaitan, ya kan? Kemudian dipotong menjadi 3. Apa maksud 3 ini? Kan jelas itu bukan sesuatu yang simbolik banget. Jadi mimpi-mimpi yang bagus itu biasanya simbolik banget. Dan biasanya mengandung multi tafsir. Karena dalam satu mimpi, satu peristiwa itu bisa ditafsirkan sampai setengah halaman. Maka saat Rasulullah SAW nanti masuk babnya ada khusus nanti ya bab mimpi, tapi antum tanya ya kita jelaskan. Rasulullah setiap selesai ba'du subuh atau ba'du asar, biasanya siapa di antara kalian yang bermimpi, ya kan? Kemudian sahabat bilang, saya bermimpi A, B, C, D, E ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang bisa mentafsirkan mimpi ini, mentakwilkan? Biasanya kan Abu Bakar. Kemudian ditanyakan pada Rasulullah, gimana Rasulullah? Sebagian benar, sebagian belum benar. Sebagian benar, sebagian perlu pentakwilan yang berbeda. Jadi kadang dalam mimpi itu takwilnya itu biasanya juga banyak, bisa mengandung banyak takwil. Itu yang bisa kita bedakan. Kemudian mimpi-mimpi itu biasanya punya kaidah dan tetap. Ular itu adalah setan. Terus kemudian bangkai itu bisa tergantung orangnya. Bangkai itu musibah. Bisa jadi bangkai itu juga rezeki. Karena sesungguhnya dunia itu adalah bangkai. Misalnya ada orang yang naudzubillah menyetubuhi mayat.
Tergantung orangnya. Kalau menyetubuhi mayat bisa jadi dia dapat rezeki. Tapi kalau orangnya itu dalam keadaan kaya, dia akan bangkrut sesuai dengan ininya, kondisi. Maka mimpi itu sesuai dengan kondisi orangnya masing-masing. Ada seseorang yang datang kepada Syekh, mimpinya sama. Yang satu, Syekh saya mimpi adzan. Oh, insya Allah kamu sebentar lagi mau naik haji. Alhamdulillah. Terus datang lagi satu lagi, Syekh saya mimpi adzan. Besok awakmu maling maneh, jadi maling maneh. Jamaah kan bingung. Yang satu itu mimpi adzan, sama kiainya ditafsirkan mau naik haji, dan ternyata satu tahun berikutnya betul naik haji. Yang satu ini mimpi, kamu bakal jadi maling maneh. Pejabat dia. Pejabat betul, setahun berikutnya di penjara dia korupsi. Akhirnya santrinya kan bingung, Syekh, kenapa engkau mentafsirkan padahal sama-sama mimpi adzan? Yang satu dia mimpi adzan, saya lihat asar sujud kuat. Orang yang khusyuk, orang yang tawadu. Maka dia mimpi yang benar. Yang satu ini, dia mimpi adzan, kalau dia itu dari wajahnya aja bukan wajah orang yang bagus. Saat dia menceritakan mimpinya itu tidak ada perubahan. Ada orang cengengesan kan, saat saya mimpi adzan Syekh, ada penuh dengan ketakutan. Itu takwilnya baik. Tapi kalau dia itu sudah halul maksiat, kemudian mimpi adzan, tapi lihat di wajahnya wajah dengan kesombongan, berarti dia itu orangnya nggak baik. Kamu bakal nyuri lagi. Betul toh? Dulu ada Syekh Syuhri masih ingat tentang cerita ya, seseorang yang mimpi menemukan api unggun, menemukan api unggun. Ternyata salah satu digali, dalamnya ada emasnya. Besoknya lagi kan mimpi sama, menemukan api unggun. Selesai digali, kemudian yang keluar ada tengkorak kuburan. Wah, dia kaget pada hasilnya, kenapa beda? Pertama, kamu waktu mimpi api unggun itu di musim dingin. Dan apabila musim dingin, antum pakai api unggun, bermanfaat untuk antum, ya kan? Berarti sesuatu yang bermanfaat, kamu dapat rezeki. Di tempat itu, antum gali. Berikutnya, antum mimpi ketemu api unggun di mana? Musim apa? Musim panas. Panas-panas sampean nyalakan api unggun, apa yang terjadi? Nah, itu bikasratil mumarasah. Yang berikutnya, intinya kalau antum mimpi ya konsultasikan aja banyak pada asatid. Mungkin kepada saya sebentar lah, kalau saya bismillah kok kayaknya ada dikit-dikit gambaran ya ditakwilkan dikit-dikit gitu. Yang baik-baik aja deh gitu. Kalau saya nggak tahu ya nggak tahu. Karena mimpi penting. Dan itu kalau dulu nggak penting, Rasulullah nggak akan banyak menanyakan pada para sahabat. Ya sekarang udah hilang. Itu khurafat lagi itu nanti. Nanti dikira khurafat, dikira tahayul. Ya, itu ya. Mungkin antum pernah mimpi apa yang sekarang berkesan untuk antum? Contohnya? Hah? Nggak pernah? Intinya gini, yang penting rohani antum dididik. Biasanya mimpi awal-awal gini loh, mimpi dari tidak karu-karuan menjadi terarah. Terarah itu biasanya mimpi ketemu ustadz, mimpi ngaji, itu udah bagus. Nanti naik lagi tingkatannya ke atasnya, mimpi ketemu ulama-ulama. Mimpi ketemu ulama, ketemu Buya Hamka, ketemu Hasyim Asy'ari, ketemu Wali Songo gitu ya. Entah bener apa enggak, tapi kalau di situ antum tidak berpesan apapun, itu udah bagus. Daripada ngimpi ketemu kerbau di mana-mana ngejar aja, sembunyi dimanapun ketemu, itu setan itu. Ada kan begitu kan, antum sembunyi dimanapun ketemu, lari kemanapun, ketemu lagi. Terus kemudian selesai ketemu ulama, jadi kayak ada tingkatan itu, terus sampai ke tinggi, antum akan ketemu dengan ulama-ulama lebih salaf lagi. Koron berikutnya kan itu nembus, rohani antum nembus. Sampai antum ketemu dengan Imam Syafi'i, gitu ya, Imam Malik, wah asik banget kan. Ketemu mujahidin, terus kemudian kepingin ngimpi ketemu di Gaza, itu bagus-bagus banget itu. Terus kemudian sampai ke atas, bahkan Afan tadi mimpi tadi tambahan berikutnya, yang tambahan mimpi itu menjadi standarisasi iman, salah satu dari standarisasi iman seseorang.
berarti iman antum makin bagus. Nggak boleh takabur juga. Atau bisa jadi hati antum makin bening, makin bening, makin bening. Seperti resolusi ya. Resolusi hati antum kalau puder ya nggak kelihatan, padahal ini kelihatan di depan, ini kotak-kotak semuanya. Tapi makin itu makin cemerlang, makin jauh, sampai jauh pun makin kelihatan bening. Sampai pada puncaknya alam malakut. Ketemu dengan para nabi, ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, indah banget itu puncak. Dan itu harus antum menjadi target antum. Karena kalau sudah ketemu dengan Rasulullah berarti sudah antum kasyaf. Sekasyaf itu kebuka. Dan jangan dicerita-ceritakan. Kalau sudah mimpi ketemu itu jangan diceritakan. Karena kalau antum sudah jadi riya, hati-hati juga. Kalau nggak perlu ya jangan diceritakan deh. Ya, kalau perlu nggak jangan diceritakan. Tapi itu proses antum. Kalau antum belum menemukan hakikat iman sebenarnya. Teori ya, tauhid ya, usul salasa sudah, tapi itu kan nembusnya perlu. Karena hati orang mukmin itu akan bersatu di situ. Terbangnya antum, rohani antum ya di situ. Mimpi ruh antum itu kan ketemu. Ruh itu kan bertemu. Orang soleh ketemu dengan orang soleh. Kalau roh kita naudzubillah najis, nggak mau. Nggak akan ketemu dengan roh-roh orang yang soleh. Nggak masuk kriteria. Hati-hati, makanya harus selalu antum asah di situ hati antum yang sebaik-baiknya. Ya, terakhir mungkin ada yang tanya? Cukup? Atau besok untuk dialog? PR lah untuk selama antum di eksperimennya, kalau bisa antum minta mohon kepada Allah untuk banyak mimpi ini, dan adab-adab tidur kemarin antum kerjakan, ditambah aja mungkin wiridnya surat Yusuf sekali aja deh. Sekali aja, antum sebelum tidur nyoba sekali aja baca surat Yusuf, dilanjutkan dengan baca Asmaul Husna. Itu aja. Baca Asmaul Husna, kemudian berikutnya ada sholawat kepada Rasulullah sampai tidur. Apapun, basiroh antum mulai munculkan di dada antum itu semua. Mudah-mudahan antum semuanya jadi para pemimpin-pemimpin ahlul basiroh, mengitizu amal ummah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seem like they've lost their smile on their new bloody playgrounds. Oh no, how could we ignore heartbreaking crying sound?